monitor dan konsekuensinya. Tapi pada dasarnya kalau Anda mempunyai hipotesis yang bentuknya adalah causal relationship, silakan Anda bisa menggunakan Smart PLS. Tapi mungkin Anda bisa bertanya lupa, kalau hanya sekedar causal relationship, ada independent variable dan dependent variable, kan saya bisa pakai regresi saja. Ya, kalau relasinya sederhana, silakan mau pakai regresi tidak apa-apa. Mungkin kalau toh ada regresi linear yang multiple variable, ada satu dependent variable, ada 5 independent, silakan itu juga menggunakan regresi biasa tidak apa-apa. Tapi misalnya kalau ada 10 variabel yang kemudian masing-masing itu mempunyai relasi yang berbeda, apakah bisa dikerjakan dengan SPSS? Bisa, tetapi mumetnya setengah mati. Karena SPSS tidak bisa untuk mengolah lebih dari independent variable ke dependent variable. Hanya itu saja. Hanya setiap kali langkah itu hanya 2 variabel. Sementara variabel Anda mungkin ada 10, nanti lihat sama. Maka kalau seperti itu, alangkah baiknya kita menggunakan satu paket yang dinamakan dengan structural equation modeling. Dan salah satunya adalah Smart PLS. Karena masih ada yang lain, mungkin kalau sekarang Anda menginstall SPSS yang baru, di sana ada paket yang namanya AMOS. AMOS itu pun juga sebenarnya merupakan paket untuk mengolah seperti itu. Kemudian juga dulu ada satu paket yang namanya Lisrel. Hanya bedanya kalau AMOS setahu saya indikator yang digunakan di dalam model Anda nanti khusus hanya indikator reflektif saja. Sementara kalau di PLS itu bisa reflektif, bisa formatif. Kalau belum pernah dengar nggak apa-apa, karena mau saya terangkan dulu. Demikian juga kalau PLS ini algoritmanya berdasarkan varians, sementara Lisrel dan AMOS berdasarkan pada covariance. Itu ada bedanya. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan latent variable? Karena variabel di dalam structural equation modeling atau SEM itu dikenal dengan sebutan latent variable. Nah, kalau Anda belum pernah mendengar ya nggak apa-apa. Jadi gambarannya latent variable atau sering juga dinamakan dengan construct. Jadi kadang-kadang di dalam buku pengertian antara construct dengan variabel latent itu disamakan gitu ya. Padahal sesungguhnya ada sedikit perbedaan. Bedanya kalau construct itu sifatnya masih konseptual, tetapi ketika dia sudah dioperasionalisasikan, namanya berubah menjadi variabel laten. Tapi supaya gampang yang mau dianggap sama juga silahkan lah. Variabel yang tidak bisa diukur langsung, tetapi harus diukur menggunakan variabel lain yang disebut indikator atau manifest. Misalnya saja, bagaimana kita bisa mengukur variabel loyalitas? Gimana mengukurnya? Apakah kita bisa mengukur variabel loyalitas? Bisa, tetapi tidak bisa secara langsung. Sama halnya misalnya kita mengukur jarak, kita mengukur tinggi badan, kita mengukur berat badan.
itu nggak bisa. Maka kita ketika akan mengukur variabel-variabel seperti itu, kita membutuhkan variabel lain yang dinamakan dengan indikator atau manifest. Sehingga kadang-kadang variabel laten ini sifatnya subjektif karena tidak ada patokan. Tergantung bagaimana Anda mendefinisikan loyalty itu seperti apa, baru kemudian Anda membuat alat ukurnya. Tapi kalau Anda mengukur jarak, yang namanya 1 cm itu kan sudah terdefinisi sejak zaman bahula gitu. Yang namanya 1 meter itu sudah terdefinisi dan terus kita pakai sampai sekarang. Tapi yang namanya customer loyalty, yang namanya employee loyalty, yang namanya brand loyalty, sama-sama menggunakan kata loyalty, itu bisa diartikan berbeda tergantung dari teori ataupun masalah yang sedang Anda hadapi di sana. Jadi ini perlu kehati-hatian. Dan tentu saja ketika variabel itu nanti diukur, maka Anda akan menghasilkan data kan? Jadi ketika variabel itu diukur, Anda akan memperoleh data di sana. Maka sekedar informasi saja untuk Anda yang mungkin kalau di dalam database itu kan ada data numerik, ada data karakter, ada data date dan seterusnya. Nah, untuk statistik ada 4 jenis data, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, untuk nominal itu data atau angka yang ada di sana itu hanya sekedar angka saja untuk membedakan antara satu orang atau satu kelompok dengan kelompok yang lain. Sama sekali dia tidak mempunyai arti khusus. Jadi misalnya kalau si Valentino Rossi itu menggunakan nomor berapa? 46. Lalu lawannya dia menggunakan nomor 23. Itu ya hanya sekedar pembeda saja. Tidak berarti bahwa yang 46 itu kecepatannya 2 kali dibanding yang 23. Toh 46 itu mungkin karena sudah nomor keramatnya si Rossi ya, nggak mau ganti. Tapi kalau foto dia diganti dengan nomor 79 atau 100 ya nggak ada bedanya. Karena pada dasarnya dia itu hanya membedakan bahwa nomor ini siapa, nomor ini siapa. Selisih 1 tidak masalah, selisih 2 kalinya juga tidak ada masalah. Jadi untuk data yang sifatnya nominal, nilai data itu hanya sekedar pembeda antara satu responden dengan responden yang lain. Lalu yang ordinal. Nah, kalau ordinal ini sudah memperhatikan urutan. Misalnya saja kalau di dalam survei ada pertanyaan pendidikan terakhir Anda, lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, lulus S1 dan seterusnya. Kan Anda akan membuat coding kan? Lulus SD misalnya dikodekan 1, lulus SMP dikodekan 2. Nah, ketika saya menyebut 3, itu sudah pasti bahwa 3 itu adalah lulus SMA. Tetapi selisih antara lulus SMP dengan lulus SD 2 dikurangi 1, dengan selisih antara SMA dengan SMP 3 dikurangi 2, apakah punya arti tertentu? Tidak. Jadi angka-angka di sana itu hanya menunjukkan urutan saja. Sehingga kalau dibandingkan dengan nominal, data ordinal itu sedikit lebih spesifik karena dia sudah punya arti tertentu di sana. Lalu yang lebih spesifik lagi ketika kita mempunyai data yang sifatnya interval.
Kalau kita bicara tentang suhu antara 25 derajat Celcius ke 30 derajat Celcius, itu kan jaraknya sama dengan 35 ke 40. Saya mengatakan jaraknya karena panasnya nggak tahu saya. Sama juga kalau Anda bicara tentang skala Richter gitu ya. Skala Richter 4 ke 5 itu mungkin jaraknya sama dengan dari 6 ke 7. Sama-sama satu skala. Tapi kira-kira kekuatannya tinggi ya Mas. Mungkin dari 4 ke 5 dan dari 5 ke 6 barangkali selisihnya adalah 10 kali. Kalau dilihat dari kekuatan skala Richter. Tapi kalau itu dianggap sebagai interval, maka antara 45 dan 56 untuk dianggap intervalnya sama. Nah, satu hal yang perlu Anda perhatikan ketika bicara masalah interval, di sana tidak ada nilai 0 yang sifatnya absolut. Artinya nilai 0 itu ada nilai yang lebih kecil. Misalnya kalau suhu kan ada suhu minus 10, ada suhu plus 10. Jadi 0 di sini tidak menunjukkan tidak punya arti khusus dibandingkan misalnya kalau seperti ini. Kalau Anda mempunyai data rasio, kalau saya mengatakan pelanggan membeli 0 porsi bakso, artinya apa? Sama sekali dia tidak beli. Jadi 0 itu punya arti khusus. Jadi kalau kita lihat semakin ke bawah itu dia semakin punya arti yang khusus. Dan untuk Smart PLS minimal data Anda itu menggunakan ordinal minimal di sana. Sehingga kalau Anda melakukan survei lalu kemudian menggunakan skala yang dinamakan dengan skala Likert, maka skala Likert itu sebenarnya di sini. Jadi 1 mengatakan sangat tidak setuju, 2 sangat tidak setuju, 3 netral. Jadi 4 itu sudah berbeda dengan 2. Tapi bedanya seberapa jauh dia kita nggak tahu. Jadi Smart PLS boleh menggunakan tipe data apa saja kecuali nominal. Jadi paling tidak dia menggunakan tipe data ordinal. Nah, bagaimana kalau misalnya data Anda itu nominal? Saya pernah diberitahu sama, mungkin ada yang kenal dengan Pak Eko Nugroho. Itu dulu jagonya statistik di Puskom. Saya dulu ketika belajar tentang confidence level dan macam-macam juga kepada beliau. Ada satu metode yang bisa digunakan untuk mengubah dari nominal menjadi ordinal. Kalau Anda tertarik silakan ketemu beliau. Karena kadang-kadang juga ngajar CRO di sini. Tapi sekali lagi untuk Smart PLS itu data yang Anda gunakan harus minimal ordinal. Oke. Nah, ini beberapa hal juga yang perlu Anda ketahui tentang distribusi data. Anda mungkin kenal dengan distribusi data yang namanya distribusi normal. Ada distribusi Poisson, ada distribusi binomial dan macam-macam ya. Nah, maka Smart PLS ini sesungguhnya tidak terlalu memperhatikan distribusi datanya seperti apa. Karena biasanya kalau kita misalnya menggunakan SPSS misalnya, salah satu ketentuannya distribusi datanya harus normal. Tetapi kalau Smart PLS ini agak halus, mau pakai distribusi normal silakan, datanya tidak berada dalam
distribusi normal juga tidak apa-apa. Tapi bagus juga kalau misalnya Anda punya data untuk diuji dulu apakah data Anda itu mengikuti distribusi normal atau tidak. Nah, ada beberapa metode yang bisa Anda pakai di sana, misalnya Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk test itu bisa digunakan untuk menguji bahwa data Anda itu berada dalam kondisi distribusi normal atau tidak. Atau juga bisa menggunakan tes skewness dan kurtosis. Skewness itu biasanya untuk melihat apakah distribusinya itu miring ke kiri atau miring ke kanan. Kayak lagunya siapa, Iwan Fals atau siapa. Biskota sudah miring ke kiri, miring ke kanan. Oke, jadi tentang distribusi data Anda tidak usah terlalu pusing, tetapi bagus ketika data yang Anda miliki diuji juga apakah dia mengikuti distribusi normal atau tidak. Ya, kemudian yang berikutnya adalah missing data. Bagaimana kalau responden Anda itu tidak melengkapi survei yang Anda ajukan ke dia? Itu yang dinamakan dengan missing data. Nah, ada 3 cara untuk berurusan dengan missing data. Yang pertama adalah yang dinamakan dengan mean value replacement. Itu ceritanya begini. Jadi kalau saya gambarkan ke